Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan menyiapkan membuat bumbu dan mengolah masakan yang akan disampaikan oleh Indonesia Satria Tunggal. Yang pertama adalah menyiapkan bumbu, menyiapkan dan membuat bumbu. Definisi bumbu. Bumbu adalah suatu bahan makanan untuk mempertinggi aroma makanan tanpa mengubah aroma bahan alami dari bumbu tersebut. Sedangkan guna bumbu dan rempah itu yang pertama memberikan rasa pada masakan, memberikan warna pada masakan, menambah nafsu makan, mengawetkan makanan. Klasifikasi bumbu dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya. Yang pertama berdasarkan bumbu dari hewani, bumbu dari tumbuhan yang dikelompokkan menjadi umbi, batang, buah, biji, dan daun, kemudian bumbu buatan. Macam-macam bumbu, itu bumbu dari hewan itu contohnya ebi dan terasi, bumbu dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari buah, cabai, asam, jeruk, belimbing wulu, petai, merica. Ini adalah contohnya bumbu dari buah. Selanjutnya adalah bumbu dari bunga, contohnya kecombrang, bunga telang, cengkeh. Ini beberapa contoh gambarnya. Selanjutnya adalah bumbu dari batang dan kulit, itu ada kayu manis, kayu secang, kemudian bumbu yang berasal dari daun, contohnya daun pandan, daun salam, daun bawang, daun jambu biji, daun jinten, daun kenari. Ini beberapa contoh gambarnya. Selanjutnya daun kemangi, daun ketumbar, daun kunyit, daun mangkokan, daun mint, daun suji. Adapun ini adalah contoh gambarnya, beberapa contoh gambarnya. Selanjutnya adalah bumbu yang berasal dari akar dan umbi, itu ada bawang, jahe, kencur, lengkuas atau laos, serai, temu kunci, kunyit. Ini beberapa contoh gambarnya. Kemudian bumbu yang berasal dari biji-bijian ada jinten, wijen, kapulaga, kemiri, ketumbar, pala. Ini ada beberapa contoh gambarnya. Kemudian kita lanjutkan ke bumbu yang dilihat berdasarkan kesegarannya. Itu ada bumbu segar, itu ada kelapa, luwak, temu mangga. Kemudian bumbu kering ada adas, angkat, bumbu hongyong, kemudian bumbu sepupuk, kemukus, kelebet, pekak. Ini beberapa contoh gambarnya. Kemudian ada bumbu buatan. Bumbu buatan itu ada gula, garam, baking powder, aroma buatan, jepak, pewarna ragi. Ini disertai dengan beberapa contoh gambar. Bagaimana kita memilih dan menyimpan bumbu? Yang pertama, jika bumbu membeli bumbu segar seperti jahe, kunyit, bawang, kencur, pilih yang masih segar, utuh, tidak ada bercak putih. Bercak ini biasanya dari kapang atau jamur yang menjadikan bumbu berbau dan membusuk jika disimpan lama. Apabila kita membeli bumbu basah, itu dapat bertahan 1-2 bulan jika disimpan terlebih dahulu, dicuci bersih, kemas dalam plastik, tempat kedap udara atau kedap udara, dan masukkan dalam freezer. Apabila kita membeli bumbu kering, ini mudah kehilangan aroma jika disimpan terlalu lama. Bila membeli bumbu kering dalam bentuk bubuk, pilihlah kemasan kecil agar tidak cepat rusak. Mengingat bumbu ini tidak setiap hari digunakan. Untuk bumbu buatan atau bumbu instan, pilihlah merek yang sudah terdaftar di Dirjen POM. Perhatikan tanggal kadaluarsanya. Kemudian siapkan untuk rapat kembali kemas bumbu setelah pemakaian. Kemudian adalah macam-macam bumbu dasar. Ini secara garis besar bumbu pada masakan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bumbu dasar merah, putih, dan kuning. Dari bumbu dasar ini dapat dikembangkan menjadi beragam jenis masakan. Ada bumbu dasar merah, itu mempunyai rasa pedas berwarna merah segar, digunakan pada masakan untuk bumbu sambal goreng, rendang,
kering, pepes, sambal bacak, aneka gulai, bumbu rujak, dan balado. Berikut ini adalah komposisinya. Komposisinya itu ada bawang merah 9 siung, bawang putih 5 siung, cabai merah 10 buah, garam 1 sendok teh. Bahan tambahannya itu ada kemiri 5 butir, ada putih 1 sendok teh, ketumbar 1 sendok teh, terasi 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, minyak goreng 4 sendok makan. Adapun cara membuatnya, semua bumbu dihaluskan sampai halus, kemudian ditumis sampai harum dan matang. Bumbu dasar putih mempunyai rasa gurih dan berwarna putih keruh. Dapat digunakan pada sayuran asam lidah, gudeg, parik daging, sayur bobor, daun opor, ayam. Adapun komposisinya ada bawang merah 11 siung, bawang putih 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian bahan tambahannya ada kemiri 7 butir, lada butir 1 sendok teh, ketumbar setengah sendok teh, terasi 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, minyak goreng 3 sendok makan. Adapun cara membuatnya, semua bumbu dihaluskan sampai halus, kemudian ditumis sampai harum dan matang. Untuk bumbu dasar kuning, ini memiliki rasa gurih dan berwarna kuning cerah. Bumbu dasar kuning dapat dikembangkan menjadi bumbu kari, acar kuning, pesmol ikan, nasi kuning, aneka pepes, dan ayam goreng. Adapun komposisinya itu ada bawang merah 10 siung, bawang putih 6 siung, kunyit 2 cm, garam 1 sendok teh. Kemudian bahan tambahnya itu ada kemiri 7 butir, lada putih 1 sendok teh, ketumbar setengah sendok teh, terasi 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, minyak goreng 3 sendok makan. Untuk cara membuatnya, haluskan semua bumbu dan tumis hingga harum, simpan di botol yang tertutup rapat dan masukkan ke lemari pendingin. Pengembangan bumbu dasar ini kita lihat dari tabel. Ini ada semur, masakannya, jenis masakannya ada semur, terik, kemudian di sini juga ada besarnya, kemudian ada opor, kemudian di sini ada bahan pokoknya juga, ada bahan cabai yang digunakan, teknik olahnya, dan hasil dari masakan tersebut untuk kriterianya. Kemudian di sini ada kalio dan ada gulai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat